khususnya Ananda Ilham, biar Allah kasih panjang umur, kasih semangat, diberikan kemudahan, dan membawa ilmu yang banyak, biar pulang bukan hanya jadi LC ya, MA dan doktor. Ilham doktor baru pulang ya. Ya, bismillah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahpas SAG. Yang juga kita hormati Bapak Camat kita, yaitu Bapak Haji Khairuddin. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Khatib, Bapak Haji Abdur Rauf, Bapak Ketua DKM Ar-Rahmah Bapak Ustadz Maid, dan juga Bapak Lurah Kebalen, kemudian Bapak Ustadz M. Mastur Asmi, dan para yang lain-lainnya yang mohon maaf. Para hadirin sekalian, jamaah majelis Ratibul Haddad yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sama-sama duduk di majelis ini terkhusus mendoakan Ananda Ilham. Ananda Ilham ini akan berjuang meninggalkan tanah air dengan waktu yang sangat panjang. Orang berangkat haji 40 hari kita kirimi, kita bacain ratib. Orang pergi umroh 9 hari kita iringi doa, kita bacain ratib. Apalagi ini Ananda Ilham yang berangkatnya pulangnya lama, karena doa itu pengaruhnya besar ya, pengaruhnya sangat besar. Makanya kita doain biar apa yang nanti dilakukan oleh Ananda Ilham rasanya gampang, rasanya mudah ya. Karena itu malam ini saya secara khusus memberikan pesan-pesan penting ya Ilham. Yang pertama, semangat. Karena semangat itu ruh. Diri kita ini hidup karena ada ruhnya. Kalau ruhnya sudah keluar dari badan kita, maka kita menjadi apa? Mayit. Supaya Ananda Ilham ini terus semangat, hidup semangat ya, maka harus ditanamin roh semangat. Jangan pernah kendor ya, karena waktu panjang. Maka nanti Ananda Ilham banyak yang bikin kita semangat. Yang pertama, support dan doa dari orang tua. Maka besok Ananda Ilham ya, kalau menemui kesulitan berurusan, berijroat ya, kesulitan belajar, ngapal nggak masuk-masuk, kesulitan nggak betah, kesulitan cuaca, karena besok nyampe di bulan November udah musim dingin. Semakin ke sono Desember semakin dingin, Januari semakin dingin. Nanti biasanya timbul nggak betah. Ya, karena kita masuk ke rumah itu kayak masuk ke kulkas, Pak. Dingin semua.
kasur yang kita tidurin dingin, bantal yang kita tidurin dingin, baju di lemari semuanya apa? Dingin. Karena itu yang bikin ilham nanti semangat, jangan pernah lupa minta support dan doa dari orang tua, terutama dari ibu. Sering-sering berkomunikasi. Yang diminta atuh aja, mak doain saya, mak doain saya. Gak usah minta yang lain-lain, gala jengkol, gala teri, gak usah beratin orang tua. Iya, ini kan jauh-jauh nyari sana minta bawain dodol, minta bawain teri sama jengkol ya. Itu mah dimakan habis. Tapi yang paling mahal doa. Karena doa orang tua itu akan meringankan kesulitan ilham. Ya, pasti menghadapi kesulitan pasti. Kemudian yang kedua yang bikin semangat adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ilham waktu berangkat dipesan sama Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Kata beliau apa? Nanti Nong, kalau banyak kesulitan, sulit ngapal, sulit urusan, kata beliau apa? Gelar sejadah, ambil air wudu, sholat malam, nangis di depan Allah ilham. Ya. Karena Allah yang akan menurunkan ilmu, Allah juga yang mengantarkan ilham sampai ke Mesir. Sama Allah curhat. Ya, nangis. Ya Allah, saya sudah datang ke sini hanya dengan taufik hidayahmu, dengan kemudahanmu, mudahin semua, mudahin. Curhat sama orang belum tentu ngasih solusi, tapi curhat sama Allah itu yang paling tepat. Pokoknya besok ngapal susah, nggak masuk ya, udah gelar sejadah, minta sama Allah. Ya, bahkan kalau dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim nih ilham ya, biar pulang dari Mesir ilmunya manfaat. Di dalam kitab apa? Satu, ketika belajar selalu dalam keadaan berwudu. Jadi kalau wudu batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, terus begitu. Mau belajar Quran kek, mau belajar fikih kek, mau belajar akidah kek, pokoknya setiap kali belajar berwudu. Ya, karena kata kitab, dalam kitab itu disebutkan apa? Al-wudu'u nurun wal ilmu nurun. Wudu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Nah, supaya nyari ilmunya gampang, maka setiap kali belajar berwudu. Ini menyebabkan orang dapat ilmu manfaat. Yang kedua, belajarnya usahain menghadap kiblat di atas sejadah. Udah situ ngapa? Emang temennya sambil sholat, habis selesai sholat curhat sama Allah, nangis sama Allah, belajar menghadap kiblat. Ya, usahain setiap kali belajar menghadap kiblat. Itu yang diajarkan di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kalau nanti di sana banyak kesulitan, orang belajar pasti banyak kesulitannya. Ya, nggak ada yang nggak mampu. Yang membuat kamu bisa cuma satu, mau. Makanya ada peribahasa orang Inggris apa? You can if you want. Kamu pasti bisa kalau kamu mau. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa, semuanya bisa. Yang penting ilham tuh mau belajar, mau capek, mau lelah, nggak apa-apa. Insya Allah kalau di Mesir ilham itu lelah, capek belajar, Allah sudah jamin buat orang-orang yang kayak gitu apa? Fa inna ma'al usri yusra. Gak mungkin kamu dapat yusra
Nggak mungkin kamu sukses, nggak mungkin kamu berhasil kalau tidak melewati usra. Innamal usri yusra. Jadi orang sukses itu harus lelah dulu, capek dulu, capek ngapal, capek memahami pelajaran. Ya, nggak apa-apa. Bismillah, jangan pernah putus asa. Ya, kalau capek, lelah, ambil wudhu, baca Quran, sholat. Besok begitu lagi, capek, lelah, ambil wudhu, baca Quran, terusin lagi. Ya, jangan pernah mengeluh. Pak, saya kayaknya kagak betah, Pak, berat banget, Pak. Nggak ada rumusnya. Pesan pakai Nur Ali dulu apa? Ya Halik, ya Malik. Kalau lu udah berangkat, pantang pulang kalau nggak berhasil. Lebih baik lu mati di tanah rantau daripada lu pulang kagak berhasil. Begitu pesan. Ini diinget ini ilham ya. Pantangan pulang kalau nggak berhasil. Minimal besok kalau lagi ada waktu senggang, waktu libur, cari guru tahfiz Quran. Pulang nanti hafiz Al-Quran. Pulang nanti kalau habis Quran tuh Masjid Ar-Rahman sudah mangap. Ya. Imamnya siapa? Haji Ilham Muharram Al-Hafiz. Gitu. Ya. Pulang hafal Quran, Masjid Ar-Rahman punya imamnya, imam besar. Anak Pak Haji RW hafal 30 juz. Bismillah. Sekarang sudah banyak ya Quran mah kalau leken aja, kalau leken 3 bulan 4 bulan hafal 30 juz, yang penting leken ya. Kemudian anak-anak ilham ya, pesan berikutnya, cari teman yang baik-baik. Sekarang Indonesia di sono Pak 30.000 nih, saya ngadep sono Pak ya, ini sebagai storing soalnya ya. Ya, sekarang Indonesia di Mesir 30.000. Makanya kata Allah kalau minjem ayatnya apa? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Datang kamu ilham ke Mesir, akan jadi apa yang kamu mau. Ya, kamu mau jadi apa ke Mesir? Jadi kiai, ustadz. Ya, jadi ulama besar, ustadz. Jadi penghafal Al-Quran yang sanadnya sampai ke Rasulullah, ustadz. Jadi gigolok juga bisa banyak. Iya. Jago abang, kudu ingat itu guru, tari perut guru. Kalau disuguhin tari perut, masya Allah, tinggal sempak dong, aku utang Pak. Wah, gelebet. Ya, karena gelebet Pak. Nah orang Arab Pak udah gede, tinggi, ya udah mancung, joget di depan kita pakai kutang doang sama sempak. Coba bayangin, nah, itu orang Arab kan lain orang kita. Ya orang kita hidungnya mancung ke dalam. Banyak sekarang tuh anak-anak. Kemarin saya ke sana Pak, tahun lalu saya ke sana. Saya lihat anak-anak guru kita kalau lagi stres, lagi pusing, jalan-jalan ke Sungai Nil, nongkrong di Sungai Nil Pak. Sungai Nil itu Pak kayak kota Bekasi, di depan tuh banyak kursi-kursi, banyak jajanan. Kalau mau lihat tari perut tinggal masuk doang ke atas peri, ya kan, kapal laut itu yang di Sungai Nil, tinggal mau nonton doang. Besok ilham kalau lagi stres diangkat Sungai Nil, hilang hafalan ya, habis hafalan tuh ya. Sekarang mah belum tahu ya. Lah saya aja tahu-taunya pas sudah bawa jamaah umroh. Waktu masih sekolah mah takut Qurannya pada kabur. Cari teman yang benar-benar membawa kita ya. Karena Pak ya Allah, kalau kagak kurang bisa bawa diri. Kalau main, kenal sini ada poker nggak? Poker ya, saya mah kenal di sana itu poker. Main poker, kenal guru main poker? Iya, main poker itu Pak kalau liburan dari habis maghrib sampai johor kagak ngaso-ngaso. Udah yang kalah ditelanjangin.
Kalau nggak telanjang kupingnya dijepit pakai jemuran. Musim dingin dikelanjangin Pak, lah orang pakai baju aja dingin ya. Itu kagak masuk-masuk Pak. Kata saya bangun tidur orang masih rame berarti ya. Kita tidur lagi masih rame, bangun lagi masih rame, gawat. Itulah hati-hati begitu banyak. Ya, iya benar. Tergantung orangnya masing-masing. Makanya ilham benar-benar bisa memanage dan mencari teman. Ya, cari teman yang ibadahnya doyan, cari teman yang belajarnya doyan. Jangan pernah malu bertanya, belajar sama siapa aja. Kalau kita nggak bisa, belajar aja, tanya. Karena kalau malas nanya, maka jauh dari apa? Dari sukses. Ya. Makanya kata Imam Hasan Al Basri apa? Istaksiru minal asdiqais salihah, gitu. Perbanyaklah kamu cari teman yang baik. Karena teman yang baik syafaatan, dia akan membantu kamu. Ya, tapi kalau teman yang buruk Pak, apalagi zaman sekarang Pak, rumahnya ada wifi, tiap hari mainnya apa? HP. Sampai 10 tahun nggak bisa ngomong bahasa Arab. Lah orang nyarang di rumah baik. Makanya besok ilham jalan ke pasar, jalan ke kuliah, teman sama orang Arab, paksa diri untuk bisa berbicara Arab. Ya. Kemarin tuh ada anaknya Ustazah Ida tuh ya. Waktu itu saya juga yang datang ratib ke rumahnya. Bulan November saya datang, ratib bulan Desember saya datang ke Mesir. Sebulan dia udah jemput saya di bandara, yang ngurusin Grab dia, taksi, sono dia. Saya kata lah, ente udah bagus bahasa Arabnya. Sebulan tuh udah bagus, udah ngerti komunikasi. Besok ilham tuh begitu. Turun aja Ham ke pasar, ini nanya syaratnya ini apa, tomat apa, jahe itu apa, cabai itu apa, begitu. Entar ke kuliah pun begitu, rajin-rajin ke kuliah, jangan tidur mulu. Nah, kesian bapak dari rumah udah mendorong dengan doa ya, nanti anaknya di sana biar apa, biar terus semangat. Kemudian juga anak-anak ilham nih ya, bahwa di Mesir itu godaannya besar ya, apalagi dengan komunitas Indonesia banyak. Ada satu daerah namanya Darosa Pak. Darosa itu satu kampung, nama kampungnya Darosa. Dia dekat sama kampus Al Azhar Lalaki. Sekarang itu Darosa itu dijuluki Kampung Indonesia, karena orang Indonesia kumpul di kampung itu. Yang bisa masak buka restoran, yang bisa nyukur buka salon, yang bisa jahit buka servis apa tuh, permak ya, yang bisa IT tukang pulsa, yang bisa money changer tukang duit, yang bisa tiket tukang tiket Pak. Semua orang kita. Jadi mau jahit ada, mau makan ada, semua pecel lele, kalau kakek bengek tuh yang kita di sini ada tuh Pak. Ya, jangan ilham ya. Saya dulu pas saya waktu baru nyampe, saya terkenal bisa masak bakso. Dulu kan bakso masak derek ya, sehingga ada senior saya nawarin, mau kerjasama nggak kita buka restoran. Kata almarhum Bu Rojudin, awas lo ikut dia, gua gaplok lo, kata gitu. Lo kemari kan mau belajar, bukan mau nyari duit lo, kata gitu ya. Ditolak, kalau kagak ada Bu Rojudin Pak saya, Allah, jadi pulang itu uang bakso nya. Ya, makanya ilham besok keahlian mah boleh Pak punya, sekedar untuk nolong orang boleh, tapi kalau jadiin profesi ntar dulu. Kenapa? Tugas ilham itu ketika pulang apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Harus menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Malam ini ilham yang duduk ini berharap besar sama kamu. Malam ini yang hadir doain kamu.
Besok pas berangkat sekampung Pak RW diajak ke bandara semua nganterin kamu. Mereka itu nganterin dengan iringan doa. Cuma satu yang diharapkan, liyunziru qaumahum idza raja'u. Kalau nanti kamu pulang, kamu sampaikan itu. Emang berat, Ilham berat. Ya, tapi bismillah. Yang harus kamu yakini, fa inna ma'al usri yusra. Kalau di sono kamu seneng-seneng, ya sebaliknya itu. Tapi kalau sono kamu capek-capek, susah-susah belajar gitu ya. Kalau sekarang mah enak, kalau punya duit tinggal TE. Dulu saya baru nyampe sebulan, kena cacar. Nah cacar dari ujung ke ujung, kagak ada yang boleh dekat sama saya. Kata dibawa ke rumah sakit, ini satu-satunya penyakit yang baru ditemui oleh dokter Mesir ini nih, cacar katanya begitu-gitu. Saya bawa wabah dari Indonesia, bawa cacar Pak. Nggak ada yang deketin, nggak ada. Ya, itu ujian ya. Pindah Pak, nyari rumah baru. Yang namanya rumah baru Pak, kasurnya apa tuh namanya, dipannya, ya Allah Pak, bangsat pun bangsat. Habis badan kita berbentol semua. Masya Allah Pak, bangsat. Apa saya nyari ke apotek, obatnya nih apa sih bangsat, gitu ya. Merah semua Pak. Mana musim dingin badan kita penuh sama baju, mana gatal Pak ya. Itu cobaan. Ya, cobaan. Nah, bangsat ya Pak, di itu Pak ada obat taburnya, ada obat tabur di apotek. Ya, ada obat tabur di apotek. Maka nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, gak usah ngeluh Ilham, ini bagian daripada tanda-tanda orang sukses. Ya, jadi orang sukses itu di depannya ditempa. Ya, tempaan pertama nggak betah. Itu biasa tuh, setahun nggak betah biasa. Dulu mah kita orang berangkat kayak orang dibuang Pak, udah nggak ada komunikasi, nggak ada telepon, nggak ada apa ya, nggak tahu mak kita nggak tahu kalau kita lagi menderita kayak. Kalau sekarang mah ya, anak sekarang mah dikit-dikit video call, ya. Anak-anak sekarang kurang kuat sama tempaan. Besok Ilham kuat. Pokoknya bapak, emak, saya cuma satu aja, doain saya, doain. Maka tugas seorang tua nih ketika anak berangkat itu jangan leha-leha Pak. Ya, kita nih orang tua, kalau kata Buya apa? Anak kita yang belajar, kita yang bangun malam. Anak kita yang belajar, kita yang puasa. Nih Ilham hari apa lahirnya? Puasain. Biar dia belajarnya gampang. Begitu katanya Pak. Ya kan? Malam bangun kita. Setiap habis sholat kirimin satu Fatihah khusus buat Ilham. Al-Fatihata lin-najah. Ya Allah, dengan Fatihah berikan kesuksesan. Al-Fatihata lin-najah wassalamah, berikan dia keselamatan. Wal barokah, berikan dia keberkahan. Wal karomah, berikan dia kemuliaan. Sebut namanya, binnya, langsung Al-Fatihah. Satu anak satu Fatihah. Setiap hari begitu, ya kan? Karena dia jauh dari mata kita Pak. Kita nggak bisa ngontrol dia, kita nggak bisa memantau dia. Kita semua serahin sama Allah. Berikan dia ya Allah keselamatan, berikan dia keberkahan, kumpulkan dia ya Allah bersama orang-orang baik, begitu Pak. Ya, karena banyak orang Pak yang di sana cuma ngedein rebek doang sama iler. Dewa. Dari rumah mah ayo dikirimin 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta. Anaknya di sana tidur. Ya, Ilham. Yang berikutnya nih, Ha. Jangan pernah tinggal sholatnya tidak berjamaah. Ya. Kalau bisa cari penginapan yang dekat sama masjid. Ya. Semakin berat nih kamu melaksanakan sholat jamaah, maka semakin akan mendapatkan kemudahan buat kamu. Terutama musim dingin Pak. Musim dingin Pak ya. Ini kita udah dingin banget. Subuh-subuh jam 3:30 kita harus keluar ke rumah. Ininya cuacanya penuh dengan kabut. Mana dingin kuping kepada pendinginan, muka dingin, kaki dingin. Bismillah Ilham keluar dari rumah ke masjid. Kalau perlu apa? Kalau saya dulu istilahnya Pak, arba'in Pak. Ya.
8 hari subuh asar 5 waktunya berjamaah, 8 hari berjamaah, 8 hari berjamaah itu itu nanti akan memudahkan kesulitan kamu. Ya, jangan ditinggal jamaahnya. Ya, kalau perlu itikaf di masjid. Gitu. Yang kedua, banyakin puasa. Ya, apalagi besok kamu datang di musim dingin. Musim dingin itu paling enak puasa. Karena siangnya lebih pendek dari malamnya, jadi malamnya panjang. Jam 6 baru azan subuh, setengah 7 baru sholat subuh. Ya, jam setengah 5 udah azan maghrib sore. Lo ngapa-ngapain udah maghrib, paling enak. Makanya dulu ada tuh puasanya Ken Nur Ali, puasa 3 bulan. Besok masuk bulan November, ketemu Rejab sebulan, puasa Rejab sebulan. Ketemu Syakban, puasa Syakban sebulan. Ketemu Ramadan, puasa Ramadan sebulan plus 6 hari. Biasa. Itu akan mempermudah semua urusan-urusan kamu. Ya. Jadi orang itu untuk sukses memang perih. Gak bisa leha-leha. Sok puasa kali kalau musim panas mah berat ya. Musim dingin musim dingin puasa itu enak, musim dingin. Nah, besok nih Ilham ketemu setiap Ramadan di musim dingin. Tiap Ramadan musim dingin, tiap Ramadan musim dingin itu enak. Maka banyakin apa? Puasa. Iya. Jangan ngikutin teman-teman yang lain, biarin. Kalau nggak nyanggup apa full begitu, paling kagak Senin Kemis. Paling kagak yang bagus puasa Daud, besok puasa, besok kagak, besok puasa, besok kagak gitu. Itu biasa. Dan itu akan banyak pengaruh tentang kemudahan kita. Ya. Makanya yang perlu menyelamatkan diri kamu sendiri. Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi orang tua perannya kedua. Yang menyelamatkan segala sulitan kita diri sendiri. Maka deketin Allah. Ya, deketin Allah supaya apa kesulitan kamu di sana akan Allah berikan kemudahan. Nih sekarang direkam. Besok lagi down, lagi boring, lagi turun semangatnya, setel ulang. Gitu ya. Jadi harapan kita ini besar. Ya. Jadi sekali berangkat Ilham, pantang mundur, pulang lagi pantang. Jangan. Ya, sekali berangkat bismillah, jangan nengok ke belakang. Apapun yang terjadi depan, hadapi. Sesulit apapun, hadapi. Ya. Nanti kamu kalau mau berbagi cerita, saya terbuka lebar. Nggak apa-apa, jangan malu. Apa sih engkong ya? Engkong betul tuh. Jadi nanti saya manggil engkong. Ya. Orang lain aja di mana-mana, saya buka diri. Pokoknya siapapun murid saya yang ada di Turki, yang ada di Jepang, yang ada di Mesir, berbagi cerita silakan. Nggak apa-apa, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Ya. Bisa saya jawab, bisa saya bantu, insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Emang begitu. Namanya orang mau berangkat jauh ya. Jadi tugas kamu ini itu harus dihadapi. Berat. Ya, tapi yakin bahwa next 4 tahun, 5 tahun kamu akan menjadi orang yang merasakan buah dari rasa lelah kamu. Pasti. Ya. Terus yang berikutnya nih pesan dari Abu ya. Orang sekolah punya target. Nggak boleh hidup di negara orang bertahun-tahun. Jangan. Ya. Ntar udah tua baru pulang. Siapa yang mau pakai ilmunya? Nggak ada. Ya. Target S1 5 tahun atau 4 tahun. S2 4 tahun. S3 4 tahun. Bismillah. Hengkang dah. Bagi ilmunya ke kampung kita. Kalau nggak ditargetin Pak, S1 itu Pak, LC itu bisa 10 tahun, bisa juga 15 tahun. Ayo aja berleha-leha. Ya jangan, karena dia punya 3 kesempatan per 3 tahun Pak.
Jadi dia kalau tahun pertama nih nggak naik, punya kesempatan tahun kedua masih tingkat yang sama. Tingkat 2 tahun kedua nggak naik, diberikan 1 kesempatan lagi tahun ketiga. Jadi kan kuliah tuh 4 tahun seharusnya Pak ya. Nah kalau satu tingkatnya 3 tahun dikali 4 kan 12 tahun. Makanya ada yang LC-nya 12 tahun. Nah itu makanya perlu ditarget. Ya, ditarget ilham. Saya harus selesai tahun sekian. Saya harus hafal Quran tahun sekian. Gitu. Nah itu pesan dari Abu ya dulu. Jangan diulur-ulur. Karena orang begini kata beliau. Kalau kamu hidup di luar negeri sama seperti kamu pohon yang dalam pot. Ya, pohon dalam pot tuh kagak bisa besar. Kamu harus ditanam di hutan belantara yang akan menjadi pohon yang besar dan pohon yang kuat, pohon yang rindang dan berbuah banyak, sehingga banyak menaungi orang, bermanfaat buat banyak orang. Jadi jangan kamu jadi pohon yang di dalam pot, jangan. Ya, artinya jangan lama-lama tinggal di kampung orang. Apalagi kalau udah berhasil, jangan sampai keberhasilannya juga di kampung orang. Kan banyak Pak. Iya. Ini anak kampung kita, berhasilnya di mana? Di kampung orang. Banyak Pak teman saya itu Pak. Udah doktor, ada tinggal di mana? Di Malaysia. Ngajar di sono, tinggal di sono. Kampung kita aja ilham, kampung kita. Kampung kita sekarang orang sudah semakin padat. Bahkan kelurahan Bahagia sebagai penduduk terpadat se-Jawa Barat. Ya, butuh orang seperti Ilham pulang dari sono. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Penting semangat. Ya, karena semangat itu adalah ruh. Kalau kamu pengen hidup, berarti adanya di semangat. Kalau semangatnya loyo, nah tadi itu deketin orang tua, minta doanya, deketin Allah ya. Karena Allah yang ngasih kita semangat. Mudah-mudahan Pak ya, kita bacain Fatihah malam ini khusus buat Ananda Ilham, biar Allah kasih semangat, sukses, Allah bimbing, Allah pelihara, Allah jaga, rezekinya terus ngalir ya, pulang bermanfaat buat banyak orang. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.